Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Cahya Pratiwi dengan NIM 21002104 dari Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Humas dengan Bapak Dr. Hanif Al-Qadri dan Ibu Lutfiani MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai Public Internal, Employee, dan Stakeholder Relation. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu public internal, siapa mereka, seberapa pentingkah public internal dalam sebuah organisasi, serta seberapa besarkan arus yang diciptakan oleh public internal itu dalam menjalin hubungan dengan pihak luar ataupun dengan lembaga-lembaga lainnya. Nah, public internal ini bisa dikatakan sebuah kekuatan yang harus ada dalam sebuah organisasi tersebut. Karena dalam sebuah organisasi, bukan hanya pihak internal ataupun pihak eksternal yang sangat berpengaruh dalam sebuah organisasi tersebut. Tetapi juga public internal inilah yang menciptakan sebuah hubungan, segala hubungan, kerjasama, persahabatan, pertemanan dalam sebuah organisasi tersebut. Nah, sehingga dalam sebuah organisasi tersebut terciptalah sebuah kinerja atau produktivitas yang sangat matang tentunya. Nah, orang-orang yang berada dalam sebuah organisasi atau sebagai public internal dalam sebuah organisasi tersebut merupakan kekuatan pertama yang harus dimiliki oleh organisasi tersebut maupun sebuah perusahaan tersebut. Di dalam sebuah organisasi tersebut, public internal itu harus mempunyai perhatian yang sangat besar atau mendapatkan perhatian yang sangat besar dari pimpinan maupun manajer ataupun dalam segala bentuk dalam perusahaan tersebut, dan juga mendapatkan kesempatan yang sama, informasi ataupun mindset yang sama dalam sebuah organisasi tersebut, serta adanya suatu kekuatan yang utuh atau kesatuan yang utuh, sehingga dalam sebuah organisasi tersebut tercapailah sebuah adanya produktivitas atau adanya sumber daya manusia yang berkualitas tentunya. Maksudnya berkualitas di sini yaitu adanya manusia-manusia yang mampu untuk bekerja ataupun bisa mengeluarkan potensi-potensi yang ada di dalam dirinya, sehingga tujuan-tujuan ataupun sebuah bentuk target-target oleh sebuah organisasi tersebut tercapai dengan baik secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya, public internal dalam kaitannya dengan menjaga hubungannya dengan mereka publik atau menjaga hubungan dengan karyawan maupun pemberi saham merupakan sebuah kinerja atau kegiatan dari public relation itu sendiri. Kinerja public relation ini bisa membina hubungan dengan publik-publik ataupun dengan orang-orang internal dalam sebuah organisasi maupun perusahaan tersebut. Dalam menjalin hubungan public internal ini, ada beberapa pihak-pihak dalam sebuah organisasi tersebut. Yang pertama yaitu karyawan. Menjalin hubungan dengan karyawan ini sangatlah baik agar sebuah kinerja, sebuah usaha-usaha ataupun kesepakatan kerjasama akan terjalin dengan baik.
Tanpa karyawan, sebuah organisasi tersebut tidak akan berjalan. Tidak hanya bisa diandalkan oleh para pemimpin ataupun manajer sebuah perusahaan tersebut. Akan tetapi, karyawanlah yang akan bekerja, mereka yang akan meningkatkan aktivitas, mereka yang menentukan produktivitas lembaganya atau organisasi tersebut. Yang berikutnya, yang kedua, yaitu pemegang saham. Nah, pemegang saham di sini kita juga tidak bisa berjalan jika ada mereka yang memberikan saham ataupun memberikan dana investasi. Yang ketiga yaitu semua orang atau semua pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah organisasi. Kita juga tidak bisa berpaling bahwa setiap elemen-elemen dalam sebuah organisasi tersebut saling berkaitan, sehingga kita harus menjalin hubungan yang baik dengan mereka. Dan juga apabila kita menjalin atau adanya pabrik internal dalam sebuah organisasi tersebut akan menciptakan adanya rasa kesamaan, rasa memiliki, rasa kekeluargaan, rasa seperjuangan, rasa kesakitan, sama-sama sakit. Nah, di sini mereka akan memecahkan masalah apabila terjadi suatu masalah dalam sebuah organisasi tersebut dengan secara kekeluargaan. Apabila di sebuah keluarga tidak mungkin kita membicarakan atau menyelesaikan masalah-masalah tersebut dengan kata kasar. Pada sebenarnya, keluarga tersebut merupakan suatu hubungan yang dilakukan secara emosional, secara ikhlas, secara dengan sabar. Dalam keluarga akan ditemui hal-hal seperti itu. Nah, apabila suatu organisasi tersebut sudah terjalin dengan rasa kekeluargaan, maka nantinya akan memudahkan, akan menjadikan organisasi tersebut menjadi rumah kedua bagi para karyawan maupun bagi semua pihak-pihak yang berada dalam organisasi tersebut. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana memelihara hubungan ataupun budaya organisasi dalam sebuah lembaga tersebut, atau budaya organisasi yang positif itu dibangun, dikembangkan, diperbaiki, tetapi dalam suatu konsep yang sama. Maka dari itu, perlu adanya kesetaraan proses komunikasi sehingga semua yang ada di dalam organisasi itu memiliki informasi yang sama. Nah, sehingga dalam perilaku ataupun dalam tindakan pada semua orang ataupun pihak-pihak pekerja dalam sebuah organisasi tersebut melaksanakan ketentuan-ketentuan sesuai dengan norma-norma yang telah ditetapkan dalam sebuah organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu inti pembahasan kita pada kali ini yaitu menjalin hubungan dengan para karyawan dan juga menjalin hubungan dengan pemberi saham. Yang pertama yaitu menjalin hubungan dengan karyawan. Dalam menjalin hubungan dengan karyawan atau sebuah organisasi maupun lembaga tersebut, maka memerlukan komunikasi dua arah. Maksudnya di sini yaitu adanya komunikasi antara para pemimpin, para kebijakan dengan para karyawan maupun pekerja di suatu organisasi tersebut. Nah, di sini kita tidak bisa melakukan satu komunikasi saja, seperti perintah. Seperti para kebijakan memberikan perintah kepada karyawan tanpa mempertimbangkan ataupun tidak sesuai dengan SOP ataupun ketentuan-ketentuan kinerja yang berlaku yang disepakati sebelumnya. Nah, di sini perlu adanya hubungan saling memahami, saling mengerti antara pemberi kebijakan dan juga para karyawan. Nah, peran publik internal dalam hal ini yaitu mereka menjembatani menjadi media hubungan antara karyawan dengan para pemberi kebijakan.
Para pemimpin mengetahui apa-apa yang telah dilakukan oleh para karyawannya. Karyawan mengetahui apa-apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Nah, mereka akan saling berkebutuhan, saling berhubungan, sehingga menciptakan sebuah unit kerja sama yang sangat baik dalam sebuah organisasi tersebut. Yang kedua yaitu hubungan dengan stakeholder atau hubungan dengan pemberi saham. Dalam organisasi tersebut juga memerlukan bantuan-bantuan dana ataupun investasi ataupun sebagai dana cadangan oleh sebuah organisasi tersebut. Yang orang-orang dari pihak luar yang ikut berinvestasi ataupun memberikan saham dana finansial terhadap sebuah organisasi maupun sebuah lembaga tersebut. Nah, dalam hal ini bisa berbentuk analisis jaminan, petugas pengawas, petugas m-banking, ataupun dengan sebagai penasehat keuangan dan sebagainya. Dalam hubungan publik internal dengan para pemberi saham ataupun stockholder relation ini, mereka yaitu berbentuk laporan. Laporan ini bisa berbentuk laporan tahunan, laporan bulanan, laporan sekali beberapa bulan gitu, ataupun berbagai macam lainnya. Nah, dengan adanya laporan ini akan membuat kepercayaan ataupun pihak-pihak memberikan saham akan mengetahui apakah sebuah perusahaan tersebut apakah meningkat, apakah menurun, atau hanya berjalan di tempat saja. Sehingga nanti stakeholder ini merasa bahwa organisasi tersebut memiliki tanggung jawab dan memberikan laporan, sehingga mereka akan selalu menjalin hubungan kerja yang baik nantinya. Selanjutnya yaitu tujuan menjalin hubungan yang baik dengan stakeholder. Yang pertama, membangkitkan pengertian, perhatian pemilik atau menciptakan respon yang baik. Yang kedua, yaitu menetapkan pengertian yang sama, yaitu adanya kejujuran dalam hubungan finansial atau kejujuran perhitungan keuangan ataupun perhitungan yang lainnya. Yang ketiga yaitu membujuk para pemberi saham, yaitu seperti selalu meminta stakeholder untuk selalu bekerja sama dengan organisasi ataupun lembaga tersebut. Yang keempat yaitu mempromosikan saham sebagai investasi yang akan berhasil kemudian hari, yaitu pihak internal selalu memfokuskan untuk mempromosikan atau untuk menyebarkan mengenai investasi yang berada di sebuah organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu pengurangan kritik dan sebagainya. Selanjutnya, mencoba menjawab sebuah kritik yang diberikan oleh pemberi saham. Selanjutnya yaitu tingkat keefektivitas humas atau tingkat efektifnya kinerja sebuah humas ataupun publik internal dalam sebuah organisasi. Bisa diketahui dengan keterampilan pemimpin dalam menjalani hubungan komunikasi dengan segala aspek yang dimiliki oleh sebuah organisasi itu ataupun internal. Apabila seorang pemimpin ataupun adanya pemimpin tidak mampu dalam berkomunikasi yang baik dengan publik internal, berkomunikasi dengan pihak eksternal, maka di sini tingkat keefektivitas humas tersebut tidak akan baik. Nah, disinilah pemimpin harus memiliki peran yang sangat besar, peran yang sangat penting, yaitu mampu berkomunikasi. Nah, media-media yang digunakan dalam komunikasi ini juga bisa sebagai yang pertama yaitu jurnal.
ataupun majalah elektronik yang bisa digunakan. Dan juga bisa berkomunikasi tertulis, bisa berupa papan pengumuman. Nah, papan pengumuman ini tidak boleh atau tidak bisa kosong. Apabila terjadi suatu perubahan informasi, perubahan mengenai ketentuan-ketentuan, maka harus ditempelkan di pengumuman informasi tersebut. Selanjutnya itu bisa berupa siaran umum, seperti rapat ataupun lain. Maka di sini banyak sekali media-media yang digunakan dalam public internal ini. Nah, selanjutnya yaitu kegunaan humas. Kegunaan humas yaitu untuk membuat penjelasan perusahaan yang menampung keluhan. Nah, sebuah organisasi tersebut tidak akan mampu berjalan dengan baik apabila mereka tidak menerima keluhan-keluhan ataupun pendapat-pendapat dan juga saran-saran dari pihak luar. Keluhan-keluhan ini akan membuat pedoman ataupun bisa memberikan pengaruh yang positif terhadap sebuah perusahaan, sehingga perusahaan dapat memperbaiki hal-hal yang belum dapat tercapai dan tidak memenuhi standarnya. Nah, dari sini semua dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah organisasi tersebut harus menjalin hubungan internal. Sebelum menjaga hubungan dengan pihak internal, maka sebaiknya kita untuk memperbaiki menjalin hubungan dengan internal yang sangat baik. Karena apa? Karena pihak-pihak internal inilah yang akan bekerja sebagai agen-agen yang membentuk sebuah produktivitas tersebut. Nah, di sini kita juga tidak bisa mengandalkan atau menjalin hubungan berdasarkan tingkat, kepentingan, ataupun kedudukan di sebuah organisasi tersebut. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya pada kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.